Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniai kita dengan berbagai kenikmatan, baik berupa kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Apa yang harus kita siapkan? Pergantian tahun sebetulnya seperti hanya terjadinya pergantian bulan atau pergantian hari. Tetapi sungguhnya untuk pergantian tahun itu kita bisa mempersiapkan diri berdasar apa yang telah difirmankan oleh Gusti Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun, nadhara yang dulu itu artinya melihat. Kalau wal tanzur, hendaklah melihat. Apa yang dilihat? Siapa yang diperintah untuk melihat? Yang diperintah untuk melihat kita semua. Tetapi dalam ayat ini yang diperintah untuk melihat agar kita tidak melihat dengan menggunakan mata, tapi menggunakan yang melihat siapa? Jiwa kita. Wal tanzur nafsun, hendaklah masing-masing jiwa melihat. Wal tanzur nafsun, apa yang dilihat? Ma qaddamat, peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh jiwa, peristiwa-peristiwa yang pernah dilihat oleh jiwa. Untuk apa? Lihat, untuk masa depan, untuk tahun depan, untuk hari-hari yang belum pernah dilalui. Melihat kok Pak, yang diperintah melihat kok jiwa. Nah, ini firman Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat dengan mata, itu kita harus hadir di situ, kita harus ada di situ melihat dengan mata secara langsung. Tetapi kalau yang diperintah melihat itu jiwa, ini lepas dari dimensi waktu dan dimensi tempat. Panjenengan taksih imut lebaran tahun kalau ini leres ya, kita masih bisa mengenang itu, yaitu apa yang kita lihat pada peristiwa yang terjadi pada setahun yang lalu. Kita bertemu dengan anak cucu, kita bersalam-salaman dengan tetangga, kita makan lontong opor di pagi hari, itu tahun yang lalu. Tapi kalau melihat dengan mata, tidak bisa saat lebaran yang akan datang atau lebaran saat ini, itu harus dengan mata. Itu kalau wal tanzur a'yunun, yang diperintah itu mata kita, tapi dengan sesuatu yang pernah kita alami sehingga masuk dalam memori kita, itu bisa kita mengenang, kita bisa membandingkan antara peristiwa yang lalu dengan peristiwa yang saat ini, karena masih ada dalam kesan dan kenangan kita karena kita pernah mengalami. Wal tanzur nafsun ma qaddamat.
Artinya bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman, dari sejarah yang pernah kita alami, dari peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mari kita belajar dari apa yang pernah kita alami untuk selama setahun ini. Kita masih karena pernah mengalami bagaimana ibadah kita selama setahun ini, bagaimana sholat kita, bagaimana jamaah kita, apa kita aktif setiap waktu sholat itu sudah berjamaah di masjid. Apakah selama setahun ini kita sudah rajin baca Al-Quran setiap hari? Apakah kita pada sholat itu masih menyempatkan untuk berzikir, juga mengajukan permohonan kepada Allah atau tidak tentu? Kadang iya, kadang tidak. Lalu kita bertekad mengukir sejarah baru lagi untuk tahun depan. Oh iya, zikir saya kurang. Oh iya, frekuensi baca Al-Quran saya kurang. Tahun depan akan saya tingkatkan. Momentumnya, misalnya kita bisa mengambil momentum tahun baru. Itulah yang dimaksud dengan dia orang yang beruntung. Bagaimana kita dari waktu ke waktu bisa meningkatkan kualitas hidup kita dari apa yang sudah lewat, dari apa yang pernah kita alami, lalu kita berusaha meningkatkan pada waktu yang akan datang agar ada peningkatan kualitas maupun kuantitas. Termasuk bagaimana sedekah kita tahun kemarin. Berapa kira-kira nominal yang pernah kita sedekahkan? Kalau bisa juga bagaimana korban saya tahun kemarin, apakah saya sudah berkorban atau belum? Tahun depan kita berusaha agar bisa berkorban lagi bagi yang sudah, atau kita akan berkorban tahun yang akan datang. Bagaimana ibadah keluarga saya, itu bagian yang kita alami walaupun melibatkan keluarga dan kita ikut menjadi saksi. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita juga mengalami, menyaksikan bagaimana kualitas maupun kuantitas ibadah keluarga kita, termasuk juga ekonomi keluarga kita. Berapa income kita, lalu tahun depan apakah berusaha menaikkan apa tidak. Dalam semua aspek kehidupan bisa kita tingkatkan. Berapa jam yang kita pakai untuk memegang HP, berapa jam waktu yang kita pakai untuk menyentuh Al-Quran. Ini semua adalah kita jadikan bahan evaluasi. Ini dengan mengkaji satu ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam semua aspek kehidupan, aspek sosial, aspek hubungan kemasyarakatan. Apakah selama setahun kemarin saya selalu datang dalam setiap rapat RT? Apakah saya selalu menghadiri kalau ada undangan pengajian? Apakah saya sudah aktif di PKK RT, PKK RW? Apakah saya menjadi anggota aktif bank sampah? Ini semua adalah merupakan momentum untuk melakukan evaluasi. Evaluasi itu perlu kita lakukan. Kalau evaluasi untuk anak-anak kita yang masih sekolah, itu adalah dengan rapor. Untuk hal ini, untuk kehidupan, kita lah yang membuat rapor kita sendiri-sendiri berdasar apa yang sudah kita alami selama setahun, dan kita bertekad tahun depan rapor kita itu bisa lebih baik. Kita mengukir nilai dalam rapor kita, rapor hubungan dengan keluarga, rapor hubungan dengan anak, rapor hubungan dengan lingkungan, rapor hubungan dengan Tuhan.
itu kita usahakan agar kita bisa selalu mengalami peningkatan nilai raport kita, semua aspek, termasuk nilai raport ekonomi keluarga kita. Apakah saya bisa meningkatkan kuantitas income kita? Apakah kita sudah mentok ya segini ini? Apakah ini menjaga rezeki saya hanya segini ini? Ini bisa, atau masih ada peluang untuk menambahkan, untuk meningkatkan kualitas raport ekonomi keluarga kita. Sehingga sekali lagi, apa kita punya potensi untuk meningkatkan itu atau tidak? Inilah kita jadikan bahan renungan pagi ini. Saya mengajak untuk mari kita merenungkan butir-butir raport kita tahun depan, dan kita kerjakan agar lebih baik dari nilai raport tahun kemarin. Ini inti dari satu penggal ayat pendek ini tadi, termasuk hubungan dengan suami kita, hubungan dengan istri kita, hubungan dengan anak-anak kita, hubungan dengan sanak kerabat kita, saudara tunggal mbah, saudara tunggal ibu, saudara tunggal apalah dalam lingkungan strata keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian, hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak itu juga akan berpengaruh pada hubungan anak dengan orang tua. Saya mengajak kepada adik-adik kita atau kita semua, kepada anak-anak kita, agar kita jangan sampai melukai hati atau perasaan ibu kita. Mengapa? Karena ada pernyataan bahwa kalau bapak itu menentukan nasab, tapi ibu itu bisa menentukan nasib. Apakah itu terkait rezeki, apakah itu terkait kehidupan lahir batin kita, itu ibulah yang menjadi penentu. Kalau ada seorang anak kok sial terus, nelongso terus uripe, dapat diduga bahwa pasti ada hubungan yang kurang harmonis dengan ibunya. Dalam sebuah keluarga kadang ada yang sukses, anak yang sukses sekali, tapi ada juga yang kurang sukses, ada yang selalu gagal. Penentunya siapa? Ini adalah orang tua, terutama ibunya. Kalau kita sendiri mengalami kesialan-kesialan, sering ono opo wae rasanya kok mesti rano bejo, itu pasti ada something wrong, ada sesuatu yang keliru dalam hubungan kita dengan ibu kita. Pak, kalau ibu kita sudah meninggal dunia, bagaimana kita bisa perbaiki hubungan? Ya, tentu mengintensifkan doa untuk bapak dan ibu itu mutlak. Walaupun sudah di alam barzakh, sudah di alam kubur, Islam memiliki pola hubungan tertentu, yaitu dengan doa. Bahkan untuk komunitas tertentu dalam Islam itu ada yang meyakini adanya hidyah, komunitas tertentu, tapi tidak semua komunitas, karena ada komunitas lain yang menyatakan hidyah itu tidak sampai. Tapi ada juga komunitas tertentu juga menyampaikan bahwa itu hidyah itu sampai. Misalnya, hidyah itu kayak hadiah, menghadiahi Al-Fatihah misalnya. Itu silahkan kalau yang meyakini hidyah itu sampai, berikanlah hadiah
Al-Fatihah kepada Suwargi Kang Ibu. Sehingga sekali lagi bahwa bagaimana kita bisa, kalau sang ibu masih hidup, ya silakanlah berikan sesuatu yang bisa biasanya menyenangkan hati ibu, gembirakan hati ibu, menggembirakan hati ibu kita kan bisa dengan menjalani, memberikan sesuatu yang biasanya disenangi atau melakukan sesuatu yang menjadi kesenangan dia. Hubungan kita dengan itu kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dunia, kita bisa mendoakan, kita juga bisa menyambung silaturahmi dengan teman-teman ibu kita almarhumah. Bisa juga dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Kalau almarhumah itu kadang-kadang pergi ke panti asuhan untuk menitipkan sedekah untuk anak-anak yatim, bagaimana itu juga kita jalani. Kita ajak anak kita juga ke panti asuhan sambil kita memberikan bantuan di sana. Sehingga sekali lagi bahwa kalau ibu kita dulu selalu masukkan uang ke kotak infak masjid, yuk monggo, kalau ada lapangan rezeki kita masukkan ke sana. Sehingga sekali lagi bahwa itulah kita melakukan apa yang disukai ibu kita. Itu bagian dari bakti kepada orang tua kalau sudah meninggal dunia. Sehingga sekali lagi banyak upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita. Kalau terkait tadi saya katakan nasib, kan ada orang yang sama-sama profesinya, sama-sama pekerjaannya, tapi rezekinya kok berbeda. Itu jangan-jangan ada something wrong, ada sesuatu yang keliru terkait hubungan kita dengan ibu kita. Maka ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Kerelaan Allah atau keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah itu bisa dipengaruhi oleh kemurkaan kedua orang tua kita terhadap kita. Maka sungguhnya kita melatih anak-anak kita agar mereka itu selalu bersabar dan agar mereka itu selalu berbakti kepada orang tua. Itu harus kita latihkan sejak dini, sejak kecil. Kalau masih kecil ngamuan yang ibu, ngamuan yang bapak masih kecil, itu masih katakan wajar karena dia belum nalarnya, dia belum optimal seperti orang yang dewasa. Tapi kalau kita sudah dewasa, kok masih juga memaki ibunya, memaki bapaknya, atau dia berkata-kata yang dengan penuh umpatan itu bahasa Jawa Timurnya misui gitu, atau perkataan yang kasar, ketus dan bisa melukai perasaan orang lain, itu juga kita hindari sedapat mungkin. Bahkan bagaimana anak-anak itu kita biasakan untuk bersabar. Jangan sampai nanti keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati orang tuanya. Itu kita latihkan. Alhamdulillah kita berada di lingkungan Jogja. Lingkungan Jogja itu bukan lingkungan yang teroncong seperti di daerah Jawa Timur. Jawa Timur tertentu itu pisuan tadi kayak sarapan tiap hari. Kalau misogi rasanya kurang jangkep dino itu terkadang di situ. Tapi kita di Jogja kan lingkungan kita kan lingkungan yang santun. Ini kita syukuri juga bahwa pilihan lokasi kehidupan kita ini di Jogja itu kita syukuri karena lingkungannya lingkungan yang lebih lembut, lingkungan yang menjaga perasaan, lingkungan yang menjaga rasa-rasa sehingga tidak mudah menyakiti hati orang lain. Kalau di Jogja ini mengumpat miso-miso terus beda dino itu bisa juga mengurangi barangkali bakti kita kepada orang tua.
Dan ini juga menentukan hubungan baik kita terhadap kanan kiri kita, tetangga kita, karib kerabat kita, sanak kadang kita. Ini yang harus kita syukuri bahwa kita bermukim di Jogja. Namun demikian banyak juga yang awalnya berasal dari daerah yang dulu banyak misuh seperti Sanggaen di Jawa Timur, tapi setelah di Jogja berusaha menyesuaikan diri sehingga lali visualnya gitu. Walaupun tidak semua Jawa Timur itu seperti itu, tetapi di lingkungan Jawa Timur, lingkungan tertentu, wilayah tertentu itu masih ada yang seperti itu. Tapi secara bertahap kita juga menyadari karena banyaknya informasi melalui berbagai literasi yang ada, maupun juga khutbah para khotib, maupun juga dakwah para dai, itu yang bisa membentuk merubah karakter kita sehingga kita bisa lebih dalam bersikap kepada siapapun. Kalau kita masih mengalami hal-hal yang seperti itu, ini juga harus menjadi bagian yang kita evaluasi untuk tahun yang akan datang. Kemudian juga sikap, karena perbuatan itu lahir karena adanya sikap. Dan ini kalau dari sikap menjadi perbuatan, dari attitude nanti menjadi behavior, dan akhirnya menjadi habit atau kebiasaan, dan akhirnya masuk dalam subconsciousness kita, pikiran bawah sadar kita. Kalau sudah menjadi pikiran, masuk dalam pikiran bawah sadar, itulah nanti akan menjadi karakter kita. Maka merubah karakter itu butuh proses. Kalau dulu ada ungkapan, ada watak, watuk, wahim. Lek watuk iso diobati, lek watak le angel diowahi, wahim ra iso diumpet. Maka sekali lagi, bagaimana kita membentuk karakter anak kita? Karena merubah karakter itu mulai dari pertama kita bentuk mindsetnya. Bagaimana kita memiliki mindset, kita bentuk mindset keluarga kita, anak-anak kita. Menyikapi kalau ada orang meninggal dunia, bagaimana tugas kita. Kalau ada orang sakit, apa kira-kira tugas kita sebagai muslim. Kalau ada orang yang marah-marah, bagaimana sikap kita. Ini adalah Islam sudah membentuk karakter itu sejak kita masih kecil. Kalau ada orang bersin, apa yang harus diucapkan oleh yang bersin itu. Kalau ada temannya atau orang dekatnya yang bersin, apa yang kita ucapkan. Kalau ada berita duka, apa yang harus terucap oleh lisan kita. Kalau ada berita duka, apa yang harus kita ucapkan. Kalau ada teman kita yang mendapat berita gembira, apa yang harus kita ucapkan. Islam membiasakan seperti itu. Ini semua tujuannya sama, bagaimana kita bentuk karakter yang positif. Dari sikap, dari sikap itulah nanti akan lahir perbuatan. Kalau sudah lahir perbuatan, bagaimana bisa kita biasakan. Allahu Akbar. Kalau mendengar suara azan di masjid, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita menjawab azan itu dan kita sambil bersiap-siap untuk ke masjid. Itu kita sudah terbentuk sejak kita masih kecil, dibiasakan begitu. Bagaimana kita menjalani sholat berjamaah di masjid, itu sudah kita biasakan anak-anak itu agar memiliki self control yang lebih kuat, punya kontrol diri yang lebih kuat, dan juga melatih kedisiplinan.
melatih tanggung jawab. Kita sudah dilatih oleh Islam ini tanggung jawab. Di Budapest, di Hongaria, beberapa bulan yang lalu saya pas di sana. Itu saat saya mengisi forum motivasi di sana, di hotel, saat sarapan pagi, saya memanggil seseorang yang melayani saya. Kemudian dia mendekat, saya minta izin, kan saya ingin ngobrol dengan Anda, saya ingin bincang-bincang dengan Anda. Apakah saya harus izin dengan supervisor Anda atau manajer Anda? Biar saya saja, Bapak di sini, saya akan izin sebentar. Oke, saya tunggu. Kalau dia izin pada manajernya. Setelah saya diajak berbincang-bincang oleh tamu, apakah bisa, lalu dipersilahkan. Setelah itu dia duduk di dekat saya tanya, karena dia masih muda, usianya kira-kira taksiran saya dia masih SMP, tapi rupanya anak itu sudah SMA. Apakah Anda pegawai tetap di sini? Bukan. Saya hanya kerja part-timer, hanya hari Sabtu dan Minggu saja. Oke. Lalu saya tanya lagi, sudah berapa kali Anda bekerja seperti ini? Sudah berapa lama? Dia menyatakan, saya hanya bekerja part-timer Sabtu Minggu saja. Hari lain karena saya masih sekolah. Tingkat apa? SMA. Lalu saya tanya, apakah Anda kerja seperti ini karena disuruh orang tua Anda? Tidak. Lalu apa tujuan Anda bekerja seperti ini? Saya ingin mewujudkan impian saya. Apa impian Anda? Saya ingin menjadi owner, ingin menjadi pemilik hotel dan restoran. Saya bekerja di hotel dan sekaligus di bagian restoran ini dulu. Sudah berapa kali? Sejak saya tamat SMP, saya langsung mendaftar di sini dan izin kerja part-time. Jadi sejak masuk SMA, saya sudah bekerja untuk hari Sabtu dan Minggu, serta kalau pas ada hari-hari libur sekolah. Lalu saya tanya lagi, apakah orang tua Anda mengizinkan? Ya, saya diizinkan. Apakah Anda dipaksa atau didorong-dorong oleh orang tua Anda? Tidak. Tetapi dengan kesadaran penuh, saya ingin mewujudkan impian saya. Karena impian saya bagi keluarga kami itu terlalu besar. Artinya kami tidak punya modal besar untuk membeli bangunan hotel ataupun untuk membangun sebuah restoran. Maka saya akan berusaha. Ada tujuan lain, ada apa? Saya ingin bersikap melayani orang lain. Karena terkadang kita itu kan tidak punya sikap pelayanan terhadap orang lain, siapapun dia, entah tamu atau kenalan atau teman duduk di kereta api, di tren, atau teman duduk di bis. Bagaimana saya bisa bersikap melayani? Minimal bagaimana agar saya tidak melukai hati orang lain. Apakah ada contoh yang membuat Anda punya impian seperti ini? Tidak ada. Tetapi saya melihat karena di kota saya ini, di negara saya ini kebetulan daerah wisata yang besar di Eropa, maka saya yang harus ada di kota wisata itu adalah hotel dan restoran. Maka saya melihat prospeknya sangat bagus di sini. Dan itu adalah saya belajar melayani orang lain. Dan saya akan mengontrol sikap saya agar saya tidak emosional, agar saya dapat bersikap yang wajar kepada orang lain dan dapat menyenangkan hati orang yang saya layani. Kemudian siapa yang dulu menumbuhkan impian Anda sampai Anda punya impian? Apakah itu orang tua Anda? Ya, tapi secara umum.
Dan siapa lagi ada siapa guru saya. Jadi di sana itu dia bilang bahwa hampir semua orang dewasa sana itu selalu mencoba menanamkan impian kepada anak-anaknya, lalu dibantu untuk mewujudkan impiannya. Dan seringkali para guru itu di sekolah mengecek apa impian kamu, dan yang kamu jawab apa saat kamu masih SD. Apakah sudah ada guru yang bertanya seperti itu? Ya. Apa jawaban Anda? Saya ingin punya hotel dan restoran sejak SD. Ini kok itu beda baru di Indonesia ya. Di Indonesia kalau SD dia di tentara, SMP jadi polisi, SMA nanti jadi artis, itulah kira-kira, juga berubah-ubah terus. Di sana tuh dilatih untuk istiqomah, untuk konsisten, untuk tetap, tapi dia berusaha untuk mewujudkannya. Dan sejak masih SMP dia sudah banyak membaca buku-buku terkait dengan apa yang diimpikan. Kayaknya ini kok perlu disosialisasikan di Indonesia ini, agar memilih satu impian yang kira-kira dia sangat suka, dan dia samping suka dia juga mau belajar tentang apa yang diimpikan itu, sehingga dia bisa mempersiapkan diri sejak dini dan dia terjun langsung mengejar impian. Maka dia begitu masuk SMA dia langsung melamar kerja. Kenapa SMA Pak? Karena kalau SMP masih belum boleh kerja part-timer katanya begitu di sana. Jadi SMP belum boleh nyambut gawe sebagai apapun di restoran, tapi dia diizinkan setelah dia mulai masuk SMA. Artinya bahwa tanggung jawab itu dia juga latihan bertanggung jawab, dan dia bidang tugasnya sangat bervariasi. Pernah jadi tukang isah-isah, pernah jadi tukang nyapu, pernah jadi tukang bersih-bersih, pernah juga bantu di administrasi. Apapun yang diberikan itu dia terima dengan senang hati. Dia tidak milih-milih job, tidak milih-milih pekerjaan, asal masih di sekitar hotel dan restoran tadi. Kebetulan dia juga masih sekali-kali dia juga masih sering komunikasi dengan saya melalui media sosial, dan saya melihat progresnya. Jadi memang harus dan saya lihat anak itu memiliki kepribadian yang bagus. Menurut saya kelihatannya kan orang-orang barat itu kayak egoistis, rupanya tidak. Dia juga punya kepedulian terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap teman sekolah. Saya banyak bertanya tentang hubungan dia dengan teman-teman dia bagaimana, dan saya melihat dia memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan dia sering berusaha membantu tetangga-tetangganya. Padahal sejauh yang saya tahu, apakah itu di Inggris, di Perancis maupun di Italia, bahkan di Roma itu saya melihat kayaknya sekelas kayaknya kalau egonya lebih tinggi dari kita di Indonesia. Tapi rupanya setelah saya mencoba menjalin komunikasi dengan intens, kok rupanya dia juga memiliki watak sosial yang tinggi, komitmen sosial yang tinggi, dan ini di luar apa yang saya tahu sebelumnya. Kalau saya tanya lagi terkait dengan apakah orang tua Anda juga mendorong dream Anda? Ya, orang tua saya sangat mendorong hubungan saya dengan tetangga, dengan orang lain, dan maupun saya bekerja ini juga atas artinya selaras dengan harapan orang tua. Saya masih tanya lagi, Anda kalau jarak rumah Anda ke tempat kerja ini ada berapa kilo? Dia bilang 6 kilo. Apakah Anda bawa sepeda motor? Tidak. Apakah Anda naik kendaraan umum? Kadang-kadang. Kok
kadang-kadang yang biasa bagaimana? Yang paling sering saya jalan kaki. Kecuali kalau waktunya sempit, maka saya terpaksa naik kendaraan umum. Emang saya amati orang-orang Eropa itu tidak senang kemana-mana mobil sendiri atau sepeda motor sendiri. Anda punya sepeda motor? Tidak. Kami tidak dibiasakan naik sepeda motor. Kok itu kalau ning aku lihat dia anak rada gede lek wong tuane rasa numpak motor rasanya oke di sini mendung gitu. Terkadang yang sang bangga itu orang tuanya, anaknya aja lu dipundhut gitu di kita begitu. Akhirnya ini perbedaan guru saja. Tetapi anak itu suka jalan kaki. Saya kejar, saya tanya lagi, kenapa Anda kok suka jalan kaki? Saya ingin menguatkan orang-orang pada kaki saya. Karena kendaraan saya sejati itu adalah kaki saya. Kaki saya harus kuat, maka otot-ototnya harus saya latih sekuat mungkin. Apakah dari pendapatan Anda ini Anda sudah punya tabungan? Punya. Apakah sudah cukup untuk beli sepeda motor? Dia katakan untuk beli mobil dengan cc tertentu sudah bisa. Tapi saya sengaja tidak mau itu. Saya ingin melatih kaki. Oke. Lalu saya tanya, apakah Anda tidak suka goes? Suka. Tapi goes sebagai olahraga saja, bukan untuk pergi ke tempat kerja. Oke. Agar saya tetap bisa menjaga otot kaki saya dengan berjalan kaki menuju tempat kerja, itu bagian dari merawat dan mengembangkan kekuatan otot-otot kaki saya. Kemudian dia juga, memang saya amati di Eropa, di beberapa negara Eropa, orang mereka itu lebih suka jalan kaki daripada naik kendaraan. Kalau sudah sepuh itu naik kendaraan umum. Itu yang saya amati perbedaan dengan kita di sini. Kita ini mau beli tisu aja naik sepeda motor gitu. Ke sawah pun juga naik sepeda motor. Sama orang kota, orang desa, mental kita itu lebih suka kalau naik sepeda motor dan kurang senang gerak. Akhirnya waktu saya pulang ke Putih, saat saya pulang itu transit di Jeddah. Dari kebetulan itu saya dari Itali ke Jeddah. Itu orang-orangnya slim, tipis-tipis gitu, cili-cili awal itu. Kemudian sehingga berpapasan di sela-sela kursi kita ke toilet itu cukup gitu. Dan juga toiletnya bersih-bersih dan kering. Tapi dari Jeddah ke Indonesia ke Jakarta, transit di Jeddah tadi, kok tadi beda. Harus simpangan kira cukup. Awalnya oleh size-nya itu beda gitu. Ini buah dari gerak tadi, kesenangan gerak. Bukan hanya itu, di toilet tisu itu udah terlecek ngesot. Kemudian juga tisu terus dia nunggu, sehingga kok beda karo mau resik-resik dan kering. Sehingga saya juga amati perilaku kita memang barangkali perlu kita evaluasi setahap demi setahap. Ya nggak bisa kita berubah perilaku kita secara drastis, terkadang butuh latihan dan butuh proses, butuh pembiasaan di rumah. Di Jogja apalagi ada program JOS ki ono sing iso nampa, ning ya ono sing nampa ning abot banget gitu juga ada program sampah itu. Sehingga sekali lagi ini butuh waktu saya katakan. Kemudian perubahan-perubahan di tahun yang akan datang itu harus direncanakan, berubah dalam hal apa saja yang kita inginkan. Memang ya tidak semua orang Eropa itu sudah bagus semua, tetapi mereka punya kebiasaan
belum sebagus itu. Kita dulu kebiasaan goes itu hanya budaya goes itu hanya pada saat COVID itu kan. Setelah itu sepeda itu didol dan menjadi malas bergerak lagi, dan jumlah penggoes juga turun drastis setelah kita bebas dari COVID. Barangkali memang berubah itu harus sedikit dipaksa juga. Dulu kita sering goes karena kepaksa di musim COVID itu. Setelah bebas dari COVID lalu kita merdeka, itulah termasuk merdeka dalam berolahraga. Sehingga sekali lagi kebiasaan apapun memang terkadang kita paksa. Termasuk pembiasaan anak-anak kita agar bertutur lembut, agar tidak marah-marah, agar tidak ngamuan, itu juga butuh proses juga. Karena anak-anak kita tidak jarang, tidak banyak temannya. Terkadang ada anak yang temannya cuma satu, sopo ibu E. Musuhnya yang satu, sopo ibu E. Tapi musuh, banyak anak-anak yang musuh karena tidak tahu sesuatu yang ada pada diri ibunya. Dia tidak tahu bahwa nasib dia itu juga ikut ditentukan oleh suasana batin ibunya. Beberapa minggu yang lalu ada 3 orang mahasiswi saya mendapat beasiswa, satu di Inggris, satu di Perancis, satu lagi di Melbourne, Australia. Lalu saya sengkam saat dia datang ke rumah, tapi nggak barengan karena mereka juga beda jurusan. Datang ke rumah, mau pamit dan minta doa restu katanya. Saya tanya, kira-kira apa amalan Anda sehingga Anda mendapat beasiswa penuh dari satu lembaga itu? Tidak tahu Pak, cuman dulu Pak Imam pernah menyampaikan bahwa kita harus punya amalan sunnah yang untuk mendukung keinginan kuat kita dalam hal apapun. Lalu saya memilih dengan puasa Senin Kemis. Yang satunya saya tanya, apa amalan Anda? Kalau saya qiyamul lail secara konsisten, selalu sholat tahajud setiap malam. Ada yang satu lagi, ini di luar yang dulu pernah saya sampaikan kepada dia. Saya selalu minta kepada ibu saya, ibu tolong selipkan satu doa di setiap ibu yang mulai. Bukan amalan dia, malah amalan ibu nih. Bu, kalau ibu sedang diam karena anaknya tahu ibunya setiap malam selalu sholat tahajud, tolong selipkan satu doa agar saya dapat beasiswa di luar negeri. Itu yang dia, lalu ibunya menyelipkan betul dan dia mendapatkan prioritas untuk tugas belajar itu. Dan artinya bahwa seorang ibu yang menyelipkan doa dalam sholat malamnya, sholat tahajudnya, itu juga menjadi sarana untuk bisa memperoleh sesuatu yang diimpikan oleh sang anak. Dan akhirnya saya simpulkan bahwa kita jangan sampai anggap enteng seorang ibu, doa seorang ibu. Maka di samping kita sendiri juga berusaha, tetapi doa
sangat membantu untuk mewujudkan keinginan sang anak. Apapun yang diinginkan, apapun yang diimpikan oleh sang anak, dan itulah bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa mari kita latih anak-anak kita itu satu dekat dengan ibu dan ayahnya, dan juga bagaimana dia punya kesantunan sikap pada ayah dan ibunya, serta dia mau bersikap terbuka apa sebetulnya menjadi keinginan anaknya. Maka ada baiknya juga anak kita itu kita tanya, gue pengen jadi apa, gue pengen so nyambut gawe apa, gue pengen jadi wong sing kepiye, itu perlu. Dan kalau itu kita dukung dan kita juga merestui, mari kita bantu dengan doa dan amalan. Lalu kedua mahasiswa yang dapat beasiswa S3 di luar tadi, saya tanya, bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda? Alhamdulillah Ustaz, saya selalu berusaha baik kepada ibu saya, dan kebetulan ibu saya selalu nanya sejak saya kecil, so gue pengen jadi opo, dan itu ibunya tadi juga selalu mendukung dengan tanggung nake. Sehingga sekarang ini bahwa kalimat jawaban tak ibu tak perlu tungake siramu ini bahasa singkat, diksi yang singkat sekali, tetapi itu juga punya daya dorong terhadap anak kita. Maka sekali lagi monggo kita bantu doa dan kita tanya dulu anak itu pengen dadi opo atau apa. Sebelum kita tanya apa impianmu, tapi istilah dream, istilah impian itu di tempat kita kayaknya kurang populer. Ya sudah pakai bahasa lokal, pengen dadi opo kan itu. Sehingga itu bisa membantu, itu bisa membantu mewujudkan apapun yang diinginkan. Jangan sampai anak kita sudah berjalan jauh tetapi tidak tahu janjinya pengennya apa, malah absurd itu nanti, malah sulit tidak dituju karena jelas pengen atau pengenan. Nyun sewu kalau bapak suruh biasanya sampai jam berapa nih saya tidak tahu, nanti ojo-ojo siapa terus yang ngomong kayak orang mandek kayak ini, jangan ngaten ya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita tandai tahun baru besok dengan impian baru, dengan pola pikir yang baru. Maka termantul sedaya pikiran yang doa yang kata bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.